کاروبار دیگه وضعیت پیش از همین طالبا بیایه بهش یک ذره خوب بود، کاروبار بود. مثلا ما از دولت هم شکایت داشتیم ولی حال فعلا خرید داریم، فروش نداریم. خرید بعد اندازهش داریم، حتی فروش هیچ نداریم. دمی چند وقت هم که یک کمک روزگارا خوبتر شده رفت، وقتی که امتیاری که در میدان هوایی شد خب بیخی کاروبار سقوط داد. دو هفته پیش بازار ما خوب بود، مردم بود خرید میکرد. فعلا نه، بازار نیست، روزگار نیست، پیسای مردم در بانک بند است، مردم ها پیسه نمیتن، کس پیسه نداره دیگه، بازار خراب است. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah analis mengatakan bahwa Afghanistan menghadapi keruntuhan ekonomi saat pemerintahan Taliban mengambil alih dari pemerintahan sebelumnya, Ashraf Ghani, yang didukung oleh Amerika Serikat. Dan memang Amerika Serikat dalam pernyataan-pernyataan awalnya akan membekukan sejumlah dana, ya. Begitu juga lembaga internasional seperti IMF juga akan membekukan dana. Dalam cadangan devisa yang dimiliki Afghanistan di satu perbankan Amerika Serikat yang hampir mencapai 10 miliar US dollar tampaknya akan dibekukan oleh Amerika Serikat. Lalu apakah dengan semuanya ini pemerintahan Taliban akan segera runtuh? Ini menjadi satu perbincangan yang hari-hari ini sangat menarik, ya. Ini juga dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, antara lain oleh Sekjen PBB Antonio Guterres juga memperingatkan bahwa Afghanistan dapat menghadapi krisis pangan dalam waktu 1 bulan ini, menyebabkan 1 dari 3 orang akan mengalami kelaparan, ya, ketika penguasa Taliban di negara itu sedang mencoba untuk membentuk pemerintahan baru menjalankan negara yang ada di Afghanistan, ya. Situasi ini dari sudut pandang kemanusiaan terus menjadi sangat tegang, kata Ramiz Alakbarov, koordinator kemanusiaan PBB di Afghanistan, dan mengatakan pada hari Rabu, menambahkan bahwa lebih dari separuh anak-anak di negara itu sudah berjuang untuk menemukan makanan berikutnya. Artinya orang-orang yang makan hari ini itu belum punya cadangan untuk apa yang akan dimakan oleh mereka pada hari berikutnya. Ini dikemukakan oleh Al Jazeera, yang juga telah mengetahui bahwa harga pangan di Afghanistan telah meningkat sekitar 50% dan bensin, bahan bakar, itu sebanyak 75% dalam beberapa hari terakhir, mengiringi kepergian dari militer Amerika Serikat yang beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 31 Agustus, dirayakan dengan cara yang sederhana, serta tembakan salvo, ya, menandai berakhirnya pemerintahan Taliban itu, ya. Sebagian besar, ini kenyataannya, sebagian besar bantuan internasional itu ditutup. Inilah memang perilaku dari masyarakat Barat, baik yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Eropa, ketika menghadapi situasi situasi pemerintahan baru yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi rata-rata memang menginginkan suatu bentuk tekanan maksimum, ya, supaya pemerintahan itu berteriak dan akhirnya menyerah, kemudian siap untuk diintervensi sebelum pada akhirnya itu dibantu. Jadi memang bantuan itu tidak mungkin diberikan oleh Barat, ya, kalau dilihat dari fenomena yang ada itu, sampai pemerintah itu betul-betul menyerah dan mengikuti kehendaknya, baru akan dibantu, ya, kalau pemerintahan itu mengikuti kehendaknya. Ini juga satu bentuk krisis yang hari ini terjadi di Lebanon, juga menunjukkan fenomena yang sama, ya. Hari ini, pemirsa, seperti dikemukakan oleh outlet berita Reuters,
para penguasa Taliban di Afghanistan pada hari Kamis ini bersiap untuk menyatakan atau menunjukkan atau mengungkapkan satu pemerintahan baru mereka ketika memang ekonomi berada di ambang kehancuran, ya, lebih dari 2 minggu setelah milisi Islam Taliban merebut Kabul dan mengakhiri perang serta pendudukan Amerika Serikat selama 20 tahun, ya. Pejabat Taliban dikemukakan seperti Ahmadullah Muttaqi mengatakan di media sosial, mungkin ini adalah satu-satunya media yang dimiliki oleh Taliban, sebuah upacara sedang dipersiapkan di Istana Presiden di Kabul, ya, yang kemarin itu diduduki, ya. Sementara penyiar swasta Tolo mengatakan pengumuman tentang pemerintahan baru sudah dekat, jadi akan segera ada pengumuman tentang bentuk pemerintahan itu, ya. Pemimpin tertinggi gerakan Islam Haibatullah Akhundzada diperkirakan memiliki kekuasaan tertinggi atas dewan pemerintahan yang ada di sini, ya, dengan seorang presiden di bawahnya, kata seorang pejabat senior Taliban kepada Reuters pada bulan lalu. Ini menunjukkan bahwa Taliban akan dibawa satu kepemimpinan spiritual atau kepemimpinan ulama, sementara eksekutif pemerintahan itu ada di bawah presiden, dan presiden di bawah kepemimpinan para ulama. Jadi ulama lah yang menjadi pemimpin yang sejati dari satu bentuk pemerintahan yang Taliban yang baru ini, ya. Tidak sama persis dengan Iran, ya, tetapi ada sedikit banyak itu kemiripan. Jadi kalau Iran itu presidennya juga adalah kepala eksekutif, tetapi di atas presiden itu ada namanya imam besar, ya, namanya Khamenei, ya, Ayatollah Khamenei ini, ya, dan itu tampaknya membawa satu bentuk kestabilan yang luar biasa, sekalipun banyak rongrongan, banyak permusuhan dari kelompok-kelompok lain. Tetapi ketika yang paling tinggi kepemimpinan itu adalah ulama, nah ini tampaknya betul-betul menunjukkan satu kekuatan yang besar, ya, di mana seorang presiden hanya pelaksana, ya, keputusan tertinggi, musyawarah tertinggi itu ada di dalam kepemimpinan ini, yang mungkin saja nanti juga akan ada dewan yang memberikan nasihat kepada pemimpin tertinggi itu. Nah, legitimasi pemerintahan baru di mata para donor dan investor internasional akan menjadi sangat penting bagi perekonomian Taliban, yang kemungkinan besar akan runtuh setelah Taliban berkuasa kembali. Itu para analis. Saya ulangi, ya, pemirsa. Ini dikatakan oleh Reuters. Legitimasi pemerintahan baru di mata para donor dan investor internasional akan sangat penting bagi perekonomian Afghanistan, yang kemungkinan besar akan runtuh setelah Taliban kembali berkuasa. Ini kata para analis, ya. Kenapa legitimasi pemerintahan itu sangat penting bagi para donor dan investor internasional? Itu menunjukkan bahwa para donor atau investor internasional ini sedang menunggu apakah pemerintahan Afghanistan ini ramah di dalam hubungan internasionalnya, bersifat inklusif, mungkin bersifat akulturasi begitu, atau satu bentuk pemerintahan yang kaku, ya. Kalau pemerintahan itu kaku, maka bisa dikatakan bahwa mungkin saja Taliban akan mengalami isolasi internasional, ya. Taliban akan mengalami isolasi internasional. Tidak ada yang peduli, dan tampaknya ini akan menjadi bencana yang sangat kuat, ya. Nah, hanya memang kemudian salah satu negara yang juga menjadi sponsor tentang perjanjian damai antara Amerika Serikat dengan Taliban beberapa waktu yang lalu, ya, Qatar itu juga sudah mengingatkan kepada masyarakat internasional bahwa kalau Taliban diisolasi atau pemerintahan baru Afghanistan ini diisolasi oleh masyarakat internasional, maka yang akan repot itu akan menjadi masyarakat internasional sendiri, ya. Salah satunya adalah negara-negara yang ada di perbatasan akan kebanjiran pengungsi,
Dan ini juga sudah menunjukkan ketakutan tersendiri, baik bagi Iran, Turki, maupun Rusia, bahkan Eropa. Jadi kalau tidak ada stabilitas di Afghanistan karena ada isolasi yang dilakukan oleh lembaga donor internasional, ya, itu artinya akan membuat orang Afghanistan akan mencari nafkah keluar, dan itu bisa jutaan yang akan keluar. Dan itu akan menjadi bencana di negara-negara yang menjadi tujuan dari para pengungsi itu. Tak kurang dari pernyataan Vladimir Putin itu sendiri mengatakan bahwa dia sangat mencemaskan kalau pemerintahan Afghanistan yang baru, Taliban, ini tidak stabil, yang akhirnya akan terjadi pengungsian besar-besaran ke Afrika Tengah, yang itu sangat mudah disusupi oleh para teroris, yang mereka mengatakan seperti itu, ya. Dan inilah tampaknya apa yang menjadikan ketika Barat itu masih wait and see, indikasi dan sinyal-sinyal utama sudah ditunjukkan oleh Turki, Iran maupun Rusia bahwa mereka sangat ingin menjadikan pemerintahan Taliban itu stabil. Bagaimana caranya? Ya akan didukung oleh kekuatan ekonomi mereka, ya, kekuatan ekonomi mereka. Memang pendekatannya pemirsa itu berbeda antara Rusia, Turki, dan Iran dengan pendekatan Amerika. Kalau Amerika itu mau mati silahkan, ya, kalau nggak ikut saya nggak akan kita bantu. Tapi kalau Turki, Iran, Rusia itu dia lebih manusiawi, ya, tidak terlalu intervensi, asal saja, ya, tidak terlalu eksklusif pemerintahannya itu. Ya, inilah situasi itu. Bahkan hari ini satu tim teknis dari Qatar itu sendiri sudah datang ke Afghanistan untuk memperbaiki kerusakan yang ada di bandar udara Kabul, karena bandar udara inilah satu jenis transportasi yang sangat penting karena Afghanistan itu tidak punya pelabuhan, dia tidak punya batas laut, ya. Jadi transportasi yang sangat penting itu ada di bandar udara, ya. Dan tampaknya Qatar ini kelihatannya negeri di mana banyak ikhwanul muslimin masih sangat eksis di sana, juga telah membantu Hamas, ya, dan tampaknya siap membantu Afghanistan dalam pemerintahan baru Taliban itu. Jadi masalahnya kemudian adalah bahwa tampak bahwa kalau Taliban, ya, bisa menunjukkan bahwa kepemimpinannya itu inklusif dan dia menerapkan hukum Islam secara gradual dengan dakwah lebih dahulu, dengan memberikan pencerahan lebih dahulu, maka insya Allah ekonomi dalam pemerintahan Taliban ini bisa survive, bahkan bisa menjadi satu negara yang maju di bawah pemerintahan dengan model Islami atau Emirat Islam Afghanistan itu, ya. Itu dugaan kami. Jadi kalau sudah seperti itu, misalnya seperti Qatar ini masuk kemudian memberikan bantuan, ya, cadangan devisa Qatar sangat tinggi, triliunan US dollar, ya, itu apa namanya, berupa tabungan sosial itu sampai triliunan itu, menghidupkan ekonomi Afghanistan itu bukan pekerjaan yang terlalu berat karena memang sangat kaya. Ya, bahkan simpanan publiknya itu lebih kaya daripada yang ada di Saudi Arabia itu. Nah, itu bisa dilakukan, ya, dengan catatan Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif. Dan saya kira Islam itu lebih menunjukkan jati dirinya, ya, kalau dipresentasikan dalam situasi yang damai. Itu akan lebih terasa Islam itu kekuatan dan superioritasnya itu. Nah, tinggal kalau misalnya seperti Qatar sudah bisa menghidupkan kembali ekonomi yang ada di Afghanistan, kemudian Turki, hubungan Turki dengan Qatar sangat dekat, begitu juga dengan Iran dan bahkan Rusia, maka Barat kalau tidak ikut berinvestasi dengan Taliban, dia akan menjadi justru akan menjadi pecundang selanjutnya di masa depan, tidak akan punya pengaruh di Asia Tengah itu. Jadi ini juga satu situasi, ya, di mana Taliban juga silahkan welcome dan akan menjalin hubungan yang saling menghormati dengan Amerika, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Dan kalau Amerika tidak mengambil posisi untuk bersahabat dengan pemerintahan baru Taliban, dia
hegemoninya akan lenyap di Asia Tengah itu. Demikian pemirsa, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.